Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas nomor 11. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini, Abdullah bin Umar berkata, orang-orang dari kalangan sahabat Nabi yang di antara mereka terdapat saat sedang mengkonsumsi daging. Kemudian salah seorang istri Nabi memanggil mereka seraya berkata, "Itu daging dab." Mereka pun berhenti makan, maka Rasulullah bersabda, "Makanlah, karena daging itu halal." Dan beliau bersabda, "Tidak apa-apa dimakan. Akan tetapi, daging hewan itu bukanlah makananku." Dab merupakan hewan dari kelompok reptilia yang halal dikonsumsi, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis di atas. Manakah dari gambar berikut yang kemungkinan merupakan sistem pencernaan dari dab tersebut? Di soal nomor 11 ini diberikan stimulus berupa hadis, namun akhirnya stimulus ini tidak begitu dibutuhkan karena sudah disebutkan bahwa dab itu adalah dari kelompok jenis reptilia. Awalnya soal ini cukup hot, tapi kemudian menjadi biasa. Dab itu banyak kita temukan di ayat-ayat Al-Quran, biasa disebut dengan kata dabatin, yang artinya adalah binatang melata. Di sini contohnya adalah di surat Fatir ayat ke-45. Dan banyak lagi di surat-surat lain dalam Al-Quran disebutkan dabatin yang bermakna adalah binatang melata. Organ pencernaan bisa kita kelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu pada hewan herbivora, kemudian omnivora, dan karnivora. Hewan herbivora di sini kita ambil contoh adalah rusa, kemudian omnivora manusia, dan karnivora dari kucing. Jika kita lihat organ pencernaan dari ketiga jenis hewan di bawah ini memiliki panjang usus yang berbeda-beda. Di sini terlihat herbivora memiliki panjang usus terpanjang, kemudian disusul oleh omnivora, dan terakhir adalah karnivora. Berdasarkan gambar ini, kita dapat melihat bagian sekum yang memisahkan antara usus halus dan usus besar. Ini sekum pada organ pencernaan omnivora, kemudian ini sekum pada organ pencernaan karnivora. Dab atau reptilia termasuk hewan karnivora. Oleh karena itu, memiliki kecenderungan panjang ususnya lebih pendek dibandingkan dengan omnivora. Jika kita lihat jawaban A, ini panjang usus halusnya cukup panjang, kemudian B juga panjang, kemudian D juga panjang, yang C adalah pendek. Jadi kemungkinannya A adalah omnivora, B herbivora, C karnivora, dan D adalah omnivora. Jawabannya adalah yang C. Mengapa usus herbivora berukuran panjang? Yang pertama adalah makanannya berupa rumput, dedaunan, dan tanaman lainnya kaya serat, sehingga sulit dicerna dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk dicerna. Contohnya adalah usus halus sapi, panjangnya mencapai 40 meter, karena makanannya sebagian besar terdiri dari serat selulosa. Yang kedua adalah pencernaan serat terjadi melalui proses yang namanya fermentasi oleh bakteri di dalam usus herbivora, yang membantu memecah serat kompleks menjadi nutrisi yang lebih mudah diserap oleh tubuh hewan. Nah, proses fermentasi ini membutuhkan waktu yang lebih lama, dan usus yang panjang akan memberikan banyak ruang bagi bakteri untuk bekerja. Bagaimanakah dengan usus omnivora? Ukurannya bervariasi, tergantung pada jenis makanan yang mereka konsumsi secara alami. Contoh, usus manusia memiliki panjang total sekitar 5-7 meter, dengan usus halus yang lebih panjang dibandingkan dengan usus besar, dan terdiri dari 3 bagian utama, duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus memiliki banyak lipatan kecil yang disebut dengan bilik usus.
yang bertujuan untuk meningkatkan luas permukaan penyerapan nutrisi. Terakhir, bagaimanakah dengan usus karnivor? Ukurannya biasanya lebih pendek, berkisar antara beberapa kali panjang tubuh atau hanya beberapa meter saja. Karena daging mudah dicerna dan memiliki nilai nutrisi yang tinggi, pencernaan dan penyerapan nutrisi dapat terjadi dengan lebih cepat dalam usus yang pendek. Meskipun ukuran usus yang relatif pendek, namun mampu mencerna makanan nabati. Nah, beberapa hewan karnivor seperti anjing dan kucing dapat memproses sejumlah kecil bahan nabati. Namun, makanan nabati tidak menjadi komponen utama dalam pencernaan dan usus yang pendek cenderung tidak dioptimalkan untuk mencerna serat nabati dengan efisiensi yang sama, seperti hewan herbivor atau omnivor. Demikianlah bahasan kali ini, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.